Halo, selamat pagi. Selamat hari Jumat. Ayo kita jalan pagi lagi. Sebuah gerakan yang sangat minimalis tapi berdampak besar. Kalau kemarin kamu nemenin aku jalan pagi, aku kemarin kan cerita soal Ronald Reed, orang yang mempertahankan kekayaannya sampai usia 90 tahun. Dan kemarin aku udah janji pada dirimu kalau aku akan bercerita kebalikannya, seorang yang memperoleh kekayaan secara drastis, cepat, dan pernah menjadi salah satu orang terkaya di dunia, nomor 7 kalau nggak nomor 8 pada tahun 2012-2019. Dia berasal dari Brasil. Tapi ada yang menarik di situ, di mana dalam waktu 18 bulan kekayaannya yang mencapai 35 miliar US dollar atau sekitar 500 triliun itu lenyap, bahkan minus, hanya dalam waktu 18 bulan. Dan siapakah orang Brasil itu? Itu adalah Eike Batista. Nyebutnya Iki Batista sih, tapi tulisannya Eike. Gundukan dari tambang uruk tanah. Sebelum aku bercerita itu, gimana kabarmu? Ini hari Jumat, udah mau weekend, udah mau akhir bulan. Masih tetap jalan bersamaku. Kemarin ada yang bertanya, kenapa kamu jalan pagi terus itu ya pada aku gitu ya. Pertanyaan itu sebenarnya bukan diajukan kemarin banget sih, tapi beberapa minggu yang lalu, sekitar 1 minggu yang lalu. Rumah nenek, rumah yang selalu kukagumi karena rumah yang sepi dan tidak ada tetangga di situ. Belakangnya pepohonan, dikelilingi pepohonan. Rumah yang selalu kukagumi, bukan karena mewah, bukan karena tingkat, bukan karena apa ya, bukan karena bagus secara bangunan, tapi karena lingkungannya. Oke, anyway. Setiap kali lewat situ aku selalu ke distract dengan rumah. Jadi kemarin ada yang bertanya, kenapa aku jalan pagi terus itu ya. Dan aku sebenarnya bisa menjawab waktu itu, tapi aku menunggu sampai hari ke-21 sekarang. Kalau kamu menemani aku sejak hari pertama, terima kasih. Karena sejak hari pertama sampai hari 21 ini aku terus berjalan setiap pagi, ngobrol ngalor ngidul. Ada cerita di balik itu ya. Sebelum aku cerita si Iki Batista ini, aku mau cerita tentang diriku terlebih dahulu, tentang pertanyaan itu ya. Jadi kayak kenapa aku berjalan pagi? Aku ngerasa gini. Kemarin tuh aku sempat ngalamin kayak stress, anxiety. Semua orang pernah ngalamin stres juga ya. Anxiety juga. Anxiety itu kayak kecemasan untuk masa depan. Nanti gimana masa depan, apalagi ya kita tahu lah kondisi politik Indonesia zaman sekarang, ekonomi zaman sekarang itu bisa dibilang serba sulit. Dan salah satu cara untuk menghilangkan itu tentu dengan aktivitas fisik. Di depan ada kereta, kita lihat kereta apa ini terlebih dahulu. Fajar Utama jurusan Pasar Senen, kereta eksekutif. Ya, di tengah kondisi carut marut politik, ekonomi yang serba sulit, sangat mungkin buat aku ya sangat wajar kalau misalnya cemas masa depan nanti gimana, kemudian nanti apakah kondisinya akan semakin parah atau gimana. Kamu mungkin juga ngalamin hal yang sama, mungkin ya. Dan salah satu cara untuk aku mengatasi itu
dengan aktivitas fisik. Tapi setiap kali aku melakukan aktivitas fisik kayak apa ya, kayak lari, kayak nge-gym, kayak push up, pull up di rumah, itu seringnya aku nggak bisa konsisten setiap hari itu loh. Kalau misalnya aktivitas yang bangun otot tuh, besoknya kayak badan pegel-pegel, jadinya kayak nggak bisa rutin. Ya meskipun tuh bagus ya. Kemudian kayak lari juga, ya hari ini kita bisa on fire lari, tapi besok kalau misalnya kurang tidur, itu ada rasa takut gitu loh untuk lari, apalagi sprint itu. Dan ya, jalan kaki adalah alternatif terbaik bagiku, karena ya terbukti sampai hari ke-21 itu aku masih konsisten jalan pagi. Ada penelitian yang mengatakan bahwa ketika proses pembuatan habit, proses pembiasaan habit itu membutuhkan waktu 21 hari. Dan ini adalah hari ke-21 dimana ya aku cukup konsisten. Dan setelah melewati 21 hari, akan kecenderungan itu menjadi sebuah habit yang autopilot. Pertama karena memang ini mudah dilakukan, tinggal jalan kaki, pakai sepatu doang. Dan itu murah, semua orang bisa jalan kaki lah. Dan yang kedua, itu bisa dilakukan sambil ngobrol, terus sambil berinteraksi dengan orang. Itu menurutku yang buat aku sampai sekarang happy, nyaman dengan aktivitas ini. Dan terbukti dari 21 hari ini aku merasakan perubahan mental yang luar biasa. Perubahan mental yang luar biasa, kayak udah nggak anxiety lagi, udah jarang insomnia. Checkpoint pertama kita. Udah jarang banget insomnia. Dan aku pernah jelasin ini juga ya, kalau misalnya tiap pagi kita ngelihat sinar matahari langsung, kita terpapar sinar matahari, itu bisa membantu kita untuk tidur lebih pulas. Dan ini memang benar-benar aku rasakan. Stress, anxiety bisa hilang hanya gara-gara sebuah aktivitas kecil yang berdampak sangat besar. Dan makanya aku sangat menganjurkan dirimu juga untuk menemani aku jalan pagi di sini sambil ngobrol-ngobrol. Dan aku merasa aku bisa melakukan aktivitas ini sampai usia kapan mungkin nggak tahu, tapi ini mudah dilakukan tuh. Jadi kayak, hey doggy, hey doggy, fine. Aduh, doginya salah nanti kalau misalnya aku ngejar dogi dia tabrak kereta ya. Jadi kayak aku bisa berkomitmen ini untuk jangka panjang. Makanya aku punya sebuah misi kecil, entah ini misi kecil atau misi besar aku nggak tahu. Aku pengen jalan pagi sampai 1000 hari. Mungkin suatu saat nanti akan ada hari bolong atau gimana, tapi besoknya lagi bisa aku lakukan lagi. Nggak tahu ya, aku berharap sih nggak ada hari yang bolong ya, karena ini hanya butuh waktu sekitar 30 menit jalan pagi. Aku pikir dari 24 jam itu aku masih punya banyak waktu lah, sesibuk-sibuknya aku, atau bahkan 15 menit itu udah cukup. Yang penting aku sinar matahari, aku bergerak, aku merasakan manfaat yang sangat besar dari aktivitas kecil ini. Semua stres, semua anxiety, semua kecemasanku itu hilang. Kuncinya memang ada di pola tidur. Ketika tidurnya udah enakan, itu menurutku membantu semuanya.
Ya itulah penjelasan panjang lebar kenapa aku berjalan kaki dan akan terus berjalan. Mungkin aku akan menjelaskan tentang misi ini nanti kalau udah di hari ke-60 lagi, memperjelas misi ini. Karena aku menunggu sampai hari 21, at least berdasarkan penelitian itu hari ke-21 adalah hari dimana habit itu mulai diserap oleh otak sebagai habit yang autopilot. Dan hari ke-60 ada penguatan, hari ke-90 adalah penguatan lagi, dan lebih dari itu udah jadi identitas. Caminante atau dalam bahasa Spanyol, caminante itu adalah pejalan kaki. Dan pejalan kaki yang ini lebih ke puitis ya, pejalan kaki yang tidak pernah berorientasi pada tujuan atau goals, tapi pada journey-nya, pada perjalanannya, menikmati pemandangannya, menikmati dedaunan, menikmati apalagi ya, sinar matahari. Itu adalah nilai dari Caminante. Dan aku baru ingat bahwa ternyata kita belum check-in, belum melakukan ritual Caminante kita, karena tadi udah ngobrol ngalor ngidul. Jadi sekarang jam 7.42, kelihatan nggak? 30 Januari 2026, hari Jumat. Ya itulah tadi penjelasan kenapa aku tetap berjalan dan akan terus berjalan. Kita kembali lagi pada cerita Iki Batista tadi, tentang kekayaannya yang langsung hilang dalam waktu 18 bulan. Mungkin kalau kamu baru mengikuti aku, kemarin aku sempat cerita yang tentang Ronald Read tadi, seorang tukang sapu yang bisa mengumpulkan uang sekitar 8 juta miliar dolar. Itu cukup besar ya, sekitar 100 miliaran. Duh, jadi motor 100 miliar. Bentar, ke distract. Oh ya, dan sekarang aku akan bercerita kebalikan dari orang itu, seorang miliarder, salah satu orang terkaya di dunia yang bernama Iki Batista dari Brasil. Dia adalah seorang, ya bisa dibilang kayak old money lah, orang yang punya darah crazy rich juga. Orang tuanya juga adalah kayak pengusaha juga di bidang pertambangan. Kemudian aku lupa nama ayahnya siapa. Intinya si Iki Batista tadi itu memulai bisnisnya pada usia 20-an di hutan Amazon dalam bidang emas. Dan itu membuat dirinya menjadi bisa settle, menjadi orang kaya. Hingga kemudian dia terus berambisi untuk memperkaya dirinya, sampai dia mendirikan sebuah perusahaan namanya ECX atau EBX atau apa, lupa. Pokoknya punya kayak induk perusahaan yang besar itu, macam-macam di bidang pertambangan, di bidang pelabuhan, bidang minyak. Mbah? Kacang kabeh ya. Nah, pokoknya dia tuh sempat jadi orang kaya lah, salah satu orang kaya di Brasil. Tapi dia terus berambisi. Nah, waktu itu pokoknya dia tuh sempat jadi orang terkaya nomor 7 di dunia, nomor
nomor 7 kalau nggak salah, nomor 7 atau nomor 8 gitu ya. Kayaknya waktu itu sekitar berapa tadi ya, 35 miliar USD atau sekitar 500 triliun dari tambang, dari pelabuhan, dari banyak sekali perusahaannya lah gitu. Pokoknya multi perusahaan. Kemudian dia sempat sumbar gini loh. Aku akan menyalip, waktu itu orang terkaya di dunia adalah Carlos Slim dan Bill Gates gitu ya. Antara dua orang itu. Carlos Slim itu adalah pengusaha dari Meksiko di bidang retail, di bidang telekomunikasi. Memang di Meksiko sendiri juga termasuk juga salah satu, bukan salah satu sih, orang terkaya di Meksiko, karena dia juga di level dunia aja udah kaya gitu ya. Bill Gates kamu udah tahu mungkin, yang punya Microsoft waktu itu. Pokoknya dua orang itu, dan si Iki Batista ini itu berambisi untuk menyalip mereka, sesumbar lah di media gitu, padahal dia sendiri udah kaya gitu. Nah, awal mula petakannya adalah ketika dia tuh dia kan emang demen banget ya di bidang pertambangan, bidang oil gitu ya, bidang minyak gitu ya. Pokoknya di bagian ini lah, di sektor sumber daya alam lah. Dia sesumbar kalau dia menemukan cadangan minyak di Brasil. Dia sesumbar mengatakan dia telah berhasil menemukan cadangan minyak yang waktu itu memang nggak sebesar di Saudi Arabia sih, tapi itu cukup besar lah. Makanya dia itu kayak membuat kayak proposal atau PowerPoint untuk menggait investor, pokoknya mengumpulkan investor untuk mendukung proyeknya ini. Meskipun dia kaya raya, tapi dia tetap mencari investor untuk perusahaannya yang khusus untuk menggarap lokasi minyak yang katanya itu ditemukan oleh dirinya. Oke, sekarang semua orang sudah tahu reputasi Ike Batista. Semua orang percaya. Semua orang investasi di perusahaannya itu, menggait, pokoknya udah IPO juga lah, menggait banyak sekali investor, dan itu melambungkan namanya bener-bener. Jadi kayak cepet banget dia. Memang tapi belum sekaya si Bill Gates sih. Checkpoint kedua kita. Mendung, nggak kelihatan. Tapi petaka itu mulai terjadi ketika ternyata bisnis yang berdasarkan proposal tadi, PowerPoint tadi, itu tidak terbukti. Ternyata titik minyak yang katanya itu besar itu nggak ada. Jadi kayak si Ike Batista itu cuman kayak apa ya, melebih-lebihkan ketika bikin proposalnya itu. Bahkan nggak ada gitu ya titiknya itu, sehingga banyak sekali investor yang merasa tertipu, kemudian melaporkan Iki Batista ke jalur hukum. Kemudian dari situ ternyata setelah dikorek semua, pokoknya diteliti semua, banyak sekali catatan dari
catatan untuk Ike Batista ini, yang ternyata ketika menjalankan bisnis sebelum-sebelumnya, dia ini adalah tipikal orang yang suka nyogok pejabat daerah juga gitu ya, untuk melegalkan tambangnya atau melegalkan bisnisnya. Nah dari situ dikumpulkan semua, akhirnya sahamnya turun, reputasinya jelek, dan berujung dia dipenjara sampai sekarang. Kekayaannya tadi yang 500 triliun hilang seketika, hanya dalam waktu 18 bulan, bahkan minus. Sekarang orangnya di penjara. Bayangin aja, salah satu orang top 10 orang kaya di dunia loh, bayangin aja. Ya meskipun caranya seperti itu, tapi kayak wow, silau banget gitu. Ada orang kok kaya kayak gitu. Terlepas dari dia jahat, fakta bahwa dia jahat, ada sisi yang dimana dia itu juga hebat gitu ya. Dalam konteks ini adalah bagaimana dia hebat memanipulasi, bagaimana dia hebat untuk bisa membuat orang percaya pada dirinya berdasarkan sesuatu yang tidak ada, sebenarnya belum ada wujudnya, kayak bisnis minyak tadi, titik minyak yang enggak ada itu. Ya ada satu sisi positif dia, sisi positif dan tanda kutip ya, tidak membenarkan atas kejahatan dia. Ini bertolak belakang sekali dengan cerita yang ku bawakan kemarin ketika jalan pagi kemarin, tentang seorang yang mengumpulkan kekayaannya itu dengan sangat lambat, berbanding terbalik dengan si Ike Batista ini yang kayak kayak cepat sekali. Sama halnya dengan siklus orang-orang yang ada di internet zaman sekarang. Kita sering melihat orang yang kayaknya kok dia tuh kemarin 1 tahun atau 2 tahun lalu biasa-biasa aja, tapi 2 tahun kok dia udah katakanlah beli apa ya, yang nggak terlalu mahal, beli Alphard lah mungkin, atau beli BYD, beli mobil listrik yang harganya ratusan juta, padahal dia biasa saja gitu ya. Dan itu dipamerkan semua di media sosial. Itu kayak apa ya, too good to be true itu ya, wajib dipertanyakan. Dari kisah Ike Batista ini, kayak aku pun juga menjadi pengingat bagi diriku ya, karena aku ngerasa aku pun juga punya sifat kayak, ada sedikit sifat kayak Ike Batista itu, yaitu sifat ingin mencari validasi sosial. Apa yang dilakukan Ike Batista itu ketika dia sesumbar untuk menjadi orang terkaya di dunia, mengalahkan Bill Gates, mengalahkan Carlos Slim, itu adalah bentuk dari validasi. Dia mencari validasi sosial kan. Buktinya dia sebenarnya udah kaya raya loh, tanpa harus sesumbar kayak gitu, tanpa harus berusaha untuk cepat mendapatkan fresh money. Aku pun juga ada ngerasa perasaan validasi sosial. Katakanlah kalau misalnya aku baru saja, dalam konteks inilah sesimpel sederhana YouTube itulah ya, ketika aku dapat subscriber, ketika aku mendapat komentar dari orang, aku suka memamerkan itu di media sosial, dan kayak seolah-olah apa yang ku buat itu ada sesuatu yang mulia, sesuatu yang keren, dan aku selalu berlindung di balik merayakan kemenangan kecil. Padahal sebenarnya kalau mau jujur ya, apa yang ku lakukan itu hanya mencari validasi sosial. Sisi terdalamku mengatakan hal seperti itu, meskipun ketika aku melakukan hal tersebut, aku melakukannya kayak bener-bener gak mikir itu tuh. Ketika melakukan kayak pamer di media sosial itu, dan ya bisa dibilang aku orang biasa-biasa saja ya. Aku orang biasa-biasa saja, bukan orang, belum menjadi orang yang kaya raya. Aku orang biasa-biasa saja. Itu pun aku juga masih suka kayak pamer,
mencari validasi sosial seperti itu. Gimana kalau misalnya aku adalah orang kaya raya kayak Ike Batista? Mungkin aku bisa lebih parah dari Ike Batista downfallnya. Tapi bukan berarti kemudian aku juga menolak dengan kekayaan itu ya. Karena seperti yang udah aku bahas di perjalanan kemarin, uang itu adalah mikrofon dari sifat kita, bukan mengubah gitu ya. Jadi kalau misalnya aku ingin dapatkan kekayaan atau uang yang banyak gitu, aku sebelumnya harus mengubah sifatku. Karena kalau misalnya aku tidak mengubah sifatku yang sekarang suka mencari validasi sosial, suka pamer dan lain-lain kayak gitu, ketika ada uang, itu hanya akan menambah kadar kepameranku, kadar bagaimana aku mencari validasi sosial. Kalau aku nggak berlatih atau mencoba untuk mengurangi sifat-sifat seperti itu manusiawi ya, tapi itu bisa diminimalisir. Aku nggak akan mengatakan bahwa aku akan menghilangkan itu sepenuhnya, tapi aku akan berusaha dan meminimalisir sifat seperti itu. Kita udah sampai di checkpoint ketiga. Ini tandanya kita udah ada di akhir perjalanan kita. Kita bertemu lagi besok pagi, jalan pagi lagi, sambil ngobrol-ngobrol ngalor ngidul. Oke? Thank you.